Kenapa saya katakan saya yakin itu asli? Yang pertama, yang mempunyai hak untuk mengatakan itu asli. Karena mereka yang mengeluarkan. Kan itu. Yang kedua, pengecekan di laboratorium forensik Mabes Polri itu menyatakan bahwa itu identik dengan ada uji sampel dengan ijazah yang lain. Jangan terpecah belah gara-gara ulah-ulah oknum yang membuat situasi gaduh untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan untuk menghancurkan tatanan kehidupan berbangsa dan Pak Jenderal, bisa pendapatnya proses gelar perkara yang dilakukan oleh Syuro CS bersama kuasa hukum Egy Sujana, akhirnya Polda Metro Jaya sudah menjabarkan Indikda pun juga UGM sudah menyatakan, tapi proses 8 tersangka itu tetap dijadikan tersangka. Gimana itu mendengar itu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi yang perlu saya luruskan kepada kita semua ya. Sebelum kita masuk kepada proses gelar perkara khusus, berarti proses gelar perkara khusus biar diketahui oleh media dan masyarakat adalah pihak yang tidak menerima terjadi proses berita acara pemeriksaan mereka atau proses hukum tidak sesuai dengan keinginannya, merasa keberatan, makanya meminta gelar perkara khusus untuk mendudukkan posisi kasus ini sesuai dengan keinginannya. Betul. Bukan sesuai dengan keinginan hukum. Tentu kan ada counter daripada pihak pelapornya. Betul. Sekarang kan pasti yang melakukan ini kan dari pihak terlapor yang kebetulan sekarang sebagai tersangka. Ya. Gitu ya. Itu satu dulu. Ya. Yang kedua, kita beranjak kepada masalah proses ataupun posisi ijazah. Ya. Faktanya ijazah itu setelah dibuka dari labelnya oleh pihak penyidik ditunjukkan kepada peserta gelar. Ini loh ijazah aslinya. Nah, setelah ditunjukkan ijazah asli ini, ada yang tidak yakin juga dengan ijazah asli. Nah, itu no problem. Yang penting pihak penyidik sudah mengakomodir apa yang kau mau, tapi ingat bahwa itu pasti seizin Pak Jokowi. Dan itu tidak suatu keharusan ditunjukkan ijazah asli itu. Karena itu adalah produk untuk nanti adu argumentasi di pengadilan, adu data, adu fakta. Kan gitu. Nah, Pak Jokowi ya, meminta atau memberikan respon atau memberikan restu kepada penyidik, ya sudah tunjukkan saja. Tujuan daripada Pak Jokowi di sini saya tahu pasti ya. Saya yakin ya, dari gesturnya beliau tuh, daripada suasana negara ini kembali ribut gara-gara ini, sudahlah tunjukkan saja biar mereka percaya. Sebenarnya ini harus di arena persidangan. Kan gitu. Nah, supaya adem, supaya negara kita bisa berjalan kembali, supaya perekonomian berjalan lancar, investor-investor bisa masuk kembali, tidak berpikir bahwa negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Ya. Ingat loh, yang di Uyo-Uyo itu mantan kepala negara loh. Nah, kenegarawanan daripada Pak Jokowi ya, rasa nasionalisme ini ternyata tidak bergayung sambut. Nah, saya sudah ngerti. Maksudnya beliau, saya yakin bahwa ini supaya sudahlah adem. Kalau adem mungkin beda lagi nanti posisi kasusnya. Nah, kalau sudah seperti gini ya sudah. Ayo kita adu argumentasi nanti di sidang pengadilan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan ditunjukkannya ijazah tersebut bukan berarti proses peradilan itu berhenti di situ. Ada lagi yang meminta kenapa tidak di SP3-kan, kan gitu. Dari pihak lawan, loh enak aja lo udah teriak-teriak minta SP3 lagi. Yang bahkan yang lebih lucunya lagi, ada yang menjelaskan bahwa penerapan pasal 310, 311, 32, 35 Undang-Undang ITE ini adalah permintaan ataupun maunya Jokowi. Ini kan ilmu hukumnya kan goblok desialnya yang ngomong ini nggak ngerti hukum, bukan spesifikasinya tapi ngomong tentang hukum.
kan blunder nih. Pak Jokowi melalui kuasa hukumnya hanya menyampaikan ini loh peristiwa yang sesungguhnya, mereka telah melakukan ini, mencemarkan nama baik saya, memfitnah saya, membuat upload di media melalui editan, ya, bahwa ijazah saya seolah-olah palsu. Nah, penyidik kan mempelajari, menganalisis, akhirnya mengambil kesimpulan berdasarkan hasil gelar perkara. Berarti ini cocoknya diterapkan pasal 310, 311, pasal 32 Undang-Undang ITE. Di sana kan jelas-jelas dinyatakan bahwa di pasal 32 itu tidak boleh mengedit, tidak boleh merubah, atau tidak boleh memotong isi daripada substansi ijazah itu tanpa seizin daripada pemiliknya. Saya tegaskan satu, apabila ini dokumen negara, ya, dokumen negara yang dikeluarkan dokumen negara ini, ya, itu tidak hanya pemiliknya, tetapi yang mengeluarkan ijazah ini pihak UGM harus merestui itu. Karena dia mengeluarkan ini secara natural, ini loh ijazah ini. Tiba-tiba ada kita mengedit-edit masalah itu tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan UGM. Itu juga kena, makanya dikenakannya dia pasal 32 Undang-Undang ITE. Jadi bukan Pak Jokowi, jadi nggak ngarang-ngarang. Pak Jokowi dengan kuasa hukumnya hanya menyampaikan risalah permasalahan yang dia alami, yang dia rasakan, akibat daripada perbuatan mereka timbullah kerugian baik moral maupun material bagi Pak Jokowi pribadi dan keluarganya. Jadi jangan diputar-putar nih. Nah, akhirnya lari ke sana, lari ke sini. Kok tega-teganya mentersangkakan kami, membuat kami supaya masuk penjara sampai 11 tahun, 12 tahun, dan lain sebagainya. Lalu yang bikin masalah kalau yang ribut. Kan dia bayar pajak dia bilang. Nah, ya itulah. Jadi susah gitu loh. Kalau dibilang bayar pajak, semua juga bayar pajak. Kan gitu. Nah, jadi mari kita tegakkan hukum. Kita buat struktur hukum itu sesuai dengan etika prosedurnya. Katakanlah bahwa itu benar-benar, katakanlah salah. Saya nggak peduli dengan tanggapan orang siapapun kalau bertentangan dengan undang-undang, saya berani untuk menantang. Karena saya ingin mencerdaskan masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat supaya jangan terkontaminasi, jangan tercemari, jangan terkotak-kotak, jangan terpecah belah gara-gara ulah-ulah oknum yang membuat situasi gaduh untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Untuk menghancurkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ingat, kita hidup di Indonesia, persatuan dan kesatuan utamakan. Jangan dibuat jadi carut-marut karena keinginan orang-orang tertentu. Karena keinginan golongan-golongan tertentu. Karena ini sudah tidak murni lagi. Kalau murni ini masalah risalah hukum, tidak seperti ini. Akhirnya orang yang cerdas, yang ngerti hukum, yang paham hukum, pejabat berpangkat, kok jadi pemikirannya didangkal. Kok jadi rusak gitu, gara-gara ada pesanan. Nah, saya harus ngomong kayak gitu, karena faktanya seperti itu. Ada yang mengupas lagi yang tidak sesuai dengan porsi penerapan dari para pasal. Dipaksakan supaya membuka tetap harus ada 263. Pemalsuan surat, nggak ada hubungannya. Contoh masalah peristiwa yang si Bambang Tri. Kan dakwaan jelas, jaksa kan jelas. Bahwa di situ 310, 311 Undang-Undang ITE dan segala macam. Tidak ada dakwaan itu berbunyi tentang masalah pemalsuan surat atau 263. Loh, kenapa orang tertentu itu bicara yang penting ijazah palsunya diangkat? Karena masyarakat sudah menuntut. Yang nuntut masyarakat yang mana? Saya yakin 75-80% bangsa Indonesia udah muak dengan cerita ini. Hanya orang-orang tertentu aja yang mengatakan menuntut karena keinginanmu. Supaya apa? Supaya negara ini jadi kacau. Nah, saya berharap untuk negara hadir. Jangan ini dipelihara terus, jadi embrio jadi besar, akibatnya membuat situasi jadi tidak baik. Ini kira-kira ya. Pak Jendra tadi menyebut masyarakat bertanya-tanya, tapi kan dari gelar perkara kemarin sudah ditunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi dari fotokopi ditunjukkan dengan keaslian fotokopi yang disebar oleh Sandi. Identik ya kan. Namun dari pihak kuasa hukum salah satu bilang bahwa memang dia meraba melihat keaslian, tapi itu fotokopian dari ijazah
yang ada disebarkan. Itu analisa Pak Jenderal gimana sih? Bisa Itu terserah dia untuk menilai. Saya sudah tahu kemana Anda bertanya dan siapa yang bicara itu. Nah pada saat itu bicara dia bilang saya mengaku saya terharu, memang itu asli, kan gitu. Betul. Atau berubah lagi kan gitu kan. Nah ini kalau kepentingan nggak tulus itu seperti ini gitu loh. Oke. Ingat baik-baik, masyarakat saya ingatkan dan saya berikan informasi. Kenapa saya katakan saya yakin itu asli? Yang pertama, yang mempunyai hak untuk mengeluarkan mengatakan itu asli. Oke. Karena mereka yang mengeluarkan, kan itu. Yang kedua, pengecekan di laboratorium forensik Mabes Polri itu menyatakan bahwa itu identik dengan ada uji sampel dengan ijazah yang lain. Oke. Ya, itu yang kedua. Ya, yang ketiga, KPU dari tingkat wali kota, gubernur, presiden itu semuanya sudah mengakui. Kalau seandainya tidak mengakui di KPU, masa seluruh KPU ini bodoh semua, goblok semua. Ingat loh, 2 kali jadi presiden loh, 2 kali jadi wali kota. Masa nggak ada celah-celah bolong itu? Betul. Nah, kalau kita berpikir cerdas, berpikir jernih, ya, kita tolong berpikir dengan intelektual yang jernih. Jangan intelektualmu tinggi, akhirnya jadi jeblok gara-gara keinginanmu. Ingat, rakyat Indonesia mencermati siapa kamu. Jangan jatuhkan harga dirimu, akhirnya orang ternyata kamu jadi seorang dokter, seorang profesor, ternyata segitu aja otakmu. Kok nggak bisa mencerna itu? Kenapa kamu jadi rusak begini otaknya? Terus apa yang mau sampaikan kepada masyarakat kalau seperti kayak gini? Nah itu yang saya katakan tadi. Ayo sama-sama kita sudahi permasalahan itu. Jangan buat situasi jadi gaduh. Itu kira-kira ya. Pak Jenderal.